Halo semuanya, kembali lagi di materi USPKN part ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara. Yang pertama kita bahas dulu tentang nilai-nilai luhur Pancasila pada masa kerajaan, di mana kita bahasnya tentang kerajaan Sriwijaya, di mana nilai Pancasila yang telah hidup dan terpelihara dibuktikan pada hal-hal berikut. Nilai sila pertama tercermin pada kerukunan hidup antara umat Buddha dan Hindu yang hidup secara berdampingan, secara damai. Nilai sila kedua terlihat dengan adanya hubungan antara kerajaan Sriwijaya dan India, dinasti Harsha, dalam bentuk pengiriman para pemuda untuk belajar ke India. Nilai sila ketiga tampak dalam konsep negara kepulauan sesuai prinsip kawasan Nusantara. Karena corak kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim, ya. Lalu nilai sila keempat tercermin dari fakta bahwa kerajaan Sriwijaya itu telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Nilai sila kelima terlihat pada posisi kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan sehingga rakyatnya itu sangat makmur. Lalu ada kerajaan Majapahit, di mana nilai-nilai Pancasila yang telah hidup dan terpelihara dibuktikan dengan hal-hal berikut. Satu, nilai sila pertama itu tercermin melalui kerukunan antar umat Hindu dan Buddha yang digambarkan oleh Empu Prapanca dalam kitab Sutta Soma. Nilai kedua, nilai sila kedua itu tampak dalam hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Kampa, dan juga Kamboja. Nilai sila ketiga terlihat dari keutuhan kerajaan dalam Sumpah Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada. Nilai sila keempat tercermin melalui kerukunan dan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Nilai sila kelima terlihat dalam kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ya, itu kira-kiranya nilai Pancasila pada saat zaman kerajaan dulu ya. Karena kita ngambil zaman kerajaan Sriwijaya Majapahit itu kerajaan yang terbesarnya ya di Nusantara ya. Lalu nilai luhur Pancasila pada masa perjuangan Indonesia melawan penjajah, di mana ada perubahan strategi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah ya. Di mana yang awalnya dari perlawanan fisik kemudian berubah menjadi non fisik ya. Jadi dengan mendirikan organisasi-organisasi politik dan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial untuk membangkitkan kesadaran rakyat akan pentingnya bernegara. Di mana awal mulanya itu terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak perjuangan pemuda-pemuda Indonesia, di mana Sumpah Pemuda itu merupakan wujud nyata keinginan bangsa untuk bersatu dalam mencapai kemerdekaan tanah air. Perjalanan panjang perjuangan rakyat Indonesia telah melahirkan sikap yang diyakini kebenarannya. Sikap tersebut di mana kerelaan berkorban, pantang menyerah, menjunjung persatuan dan kesatuan, berani membela kebenaran dan keadilan, saling menghormati, percaya yakin akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan musyawarah. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau kita sebutnya P4. Di mana perwujudannya itu yang satu dari ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membina kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan keyakinan agama dan kepercayaan kepada orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Lalu kalau yang kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan sikap saling menghormati dan mengasihi di antara sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa dan tidak berperilaku semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu dari Persatuan Indonesia, bersedia dan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama, tidak memasang kehendak kepada orang lain, ya dengan itikat baik dan rasa bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemborosan, dan gaya hidup mewah, suka bekerja keras. Lalu ada bentuk-bentuk kegiatan
yang mencerminkan perwujudan dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Pertama, di lingkungan keluarga, menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai di antara anggota keluarga, terutama anggota keluarga yang lebih tua. Menumbuhkan sikap gotong royong dalam menjalankan pekerjaan rumah, menanamkan sikap demokratis, terbuka dan jujur dalam menyampaikan pendapat, menciptakan kehidupan keluarga yang diwarnai nilai positif sesuai agama dan norma-norma hukum yang berlaku, norma-norma umum yang berlaku. Lalu ada lingkungan sekolah, di mana menyampaikan pendapat dengan cara yang benar dalam diskusi kelas, mengembangkan sikap komunikatif dan keterbukaan untuk bergaul dengan siapapun tanpa memandang perbedaan, membiasakan kerja keras dan jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian ya, menghargai dan menghormati segala macam perbedaan di antara teman-teman sekolah, mengembangkan kreativitas dan kerjasama dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Lalu di lingkungan masyarakat, di mana mengedepankan musyawarah dalam mengambil setiap kepentingan masyarakat, menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat dan membiasakan diri menyampaikan pendapat dengan cara yang benar, menghargai, mematuhi, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan musyawarah, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong dan membersihkan lingkungan, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air melalui kepedulian terhadap lingkungan. Lalu di lingkungan bangsa dan negara, di mana memberikan bantuan pada korban bencana alam dalam bentuk materi dan non-materi, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, ras dalam pergaulan sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar saat berkomunikasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Itu aja mungkin pembahasan untuk kali ini. Untuk dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara kita akan bahas di part berikutnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.